coba. A, A, I, oke, E, E, O. oh, ya, bagus sekali. Ya. Cie. Oke, selanjutnya ya. Mbak, jangan GR nih jadinya. Selanjutnya nih, untuk masih artikulasi nih. Kadang kita sebagai MC itu beribet ya, istilahnya beribet lah untuk membedakan, apalagi yang dari Sunda itu kadang dari P sama F itu ketuker ya. P, F, P, F gitu. Jadi ada Enggak, sebuah itu olah vokal. itu fitnah, Mbak. Itu dia. Benar kan, terbukti kan? Nah, jadi ada sebuah olah vokal yang bisa menterapi itu. Menterapi agar kita tidak ketukar lah ya antara P dengan F. Caranya seperti apa? Dengan cara begini, tadi dengan A, I, U, E, O dengan intonasi yang berbeda, kemudian dengan pif, paf, pif, paf. Selama 10 detik juga boleh. Oke? Semuanya ready? Ready. Yuk kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pif, paf, pif, paf. Pif, paf. Pif. Apa kak? P. P, P, P. P. Pipi. Pif. Pipi. Paf. Pif, paf. Pif, Pif, paf. paf. Oke. Pif, paf. 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 Pif, Pif, paf. paf. Ya. Itu nggak boleh sekali, jadi harus sering-sering. Ya pagi atau ketika kita mau tampil gitu, olah vokalnya seperti itu. Iya. Tadi ya yang saya bilang tadi sampai lupa kalau kita mau tarik nafas dan membuangnya dengan huruf vokal. Ini karena modal pernafasan itu penting sekali untuk seorang public speaker. Suaranya lebih jernih biasanya kalau pernafasannya bagus. Jadi seperti ini ya. Kita tarik nafas ya. Buang, tahan dulu, terus kita buang dengan huruf vokal A. Tarik nafas. Buang dengan huruf vokal A. Berapa tadi ya? Virtual ini. Yang tadi harus, ini kayaknya harus off the record itu yang tadi itu. Coba kita ulang yuk, tarik nafas. Buang dengan huruf A ya. Tarik. Buang dengan huruf A. Ini yang makan pete bahaya ini. Gimana? Yang makan pete bahaya. Makan pete. Itu dia. Saya merasa diingatkan sama Pak Mahfud yang makan pete bahaya kata. Jadi sebelum kita tampil menjadi MC atau public speaker, iya, nggak boleh makan terlalu kenyang dan nggak boleh makan makanan yang beraroma menyengat, ya. Ada pete. Permen sebelumnya boleh. Tapi kalau pas ngomong nggak boleh. Pas tayangnya nggak boleh. Iya, karena ngaruh ya nanti ke suara. Sekali lagi tadi A udah ya. Sekarang tarik nafas, buang dengan huruf I. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tahan. Itu. Ya. Ini juga sekaligus sebuah terapi yang bisa kita lakukan kalau kita agak sedikit nervous. Tapi kalau kita nervous, tarik nafasnya itu 7 detik, kemudian tahan sedikit, dikeluarkannya 11 detik ya. Jadi 7-11, tarik nafas 7 detik, tahan, kemudian keluarkan 11 detik sampai benar-benar habis. Nah, biasanya ini adalah cara yang lazim yang digunakan oleh para public speaker ya untuk mengurangi nervous ya. Karena nervous itu sekali bersiapa ya public speaker atau artis aja deh. Sekali Rosa ataupun Krisdayanti pun dia pasti punya rasa grogi ketika akan tampil. Cuman mungkin prosentasenya berbeda ya dengan kita ya. Oke, itu tarik pernafasan nanti dilanjutkan lagi. Tadi kita sampai huruf I, silakan dilanjutkan di rumah ya sampai huruf O. Oke. Nah untuk pernafasan, artikulasi, kemudian aksentuasi.
Kalau yang untuk aksentuasi itu biasanya dipengaruhi oleh bahasa ibu yang digunakan sehari-hari di rumah ya. Ada aksentuasi yang kejawa-jawaan atau medok gitu ya, Sunda atau Medan dan sebagainya. Nah, kalau dalam acara yang formal, kita menjadi MC formal ataupun menjadi public speaker yang formal, itu harus dihilangkan. Tapi kalau untuk semi-semi formal, santai gitu, non formal, itu malah bisa menjadi nilai jual ya. Sekarang dengan berkembangnya teknologi ya, berkembangnya teknologi informasi, media dan sebagainya, saya yakin bahwa banyak sekali public speaker, komika itu yang mereka tetap bangga dengan kedaerahan, dengan aksentuasi kedaerahannya itu ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita sudah tarik nafas, agak refresh lagi, untuk refresh lagi semuanya agak lebih refresh. Kita humming ya. Humming, sudah pernah humming? Apa itu? Humming, jadi seperti ini. Bukan, jadi humming itu salah satu teknik olah vokal untuk olah pernafasan juga. Jadi seperti ini ya. Tarik nafas, posisi duduknya lurus ya, posisi duduknya dada, kemudian punggung itu lurus, tapi tidak nyandar, biar pernafasan kita maksimal. Kita tarik, kita mulai ya, gini. Sampai si bibir itu terasa bergetar. Ya, itu sampai sekuat-kuat kita. Ya. Mulai, oke. Jadi ya, yuk mulai 1, 2, 3. Mbak Ai itu ya. mengambil nafas ya? Mengambil nafas. Oh, oke. Betul. Ambil nafas dulu. Pakai Yuk, hidung ya. usah. Ayo, semuanya harus partisipasi dong. Biar seru Ayo, ya. Mbak, ayo. Ambil nafas. Yuk, 1, tarik nafas dari hidung, kemudian yuk 1, 2, 3. Paling panjang ini. Nggak kuat. Oke. Jadi kalau kita tetap stabil di nada yang stabil gitu ya, hummingnya itu akan membuat suara kita juga stabil. Kalau suara kita stabil, maka suara kita lebih ekspresif lagi ya. Nah, oke. Masih ada yang mau nyoba? Kak Helma, mau nyoba lagi? Yo, tarik nafas, humming. Monggo, siapa lagi yang mau nyoba ini? Mbak Erna. Mbak Erna. Nih Mbak Erna, ayo Mbak Erna. Ayo, semua mata tertuju padamu loh Mbak Erna. Humming. Ini Nah, tadi ya, tarik nafas. nafas, habis itu dikeluarkan sambil mingkem gitu kan? Nggak boleh nyandar ya Kak ya? Nggak boleh. Nggak maksimal nanti kalau nyandar. Yuk. Oke. Jangan dilihat. Yuk, ditunggu. 1, 2, 3. Sampai nafas terakhir gitu ya? Atau Iya, kayaknya bisa lebih panjang ini. Biasanya Kayaknya kalau bisa. dalam posisi, bisa. Biasanya sih ini dalam posisi berdiri ya. Dalam posisi berdiri Iya. itu bisa lebih panjang. Berdiri R. Tapi kelihatan kalau dalam nanti posisi duduk, senyampainya aja ya. Nah itu udah ada berapa tadi teknik olah vokal? Masih ada banyak sekali. Kalau kita betul-betul ya menjadikan MC itu adalah profesi, jadi teknik-teknik olah vokal seperti itu harus dikuasai. Dan itu adalah teknik vokal yang umum yang semua public speaker pelajari ya memang seperti itu. Ada masih banyak, ada olah vokal, ada olah tubuh, kemudian olah vokal, olah tubuh, olah pernapasan tadi. Nah, nanti kita lanjut lagi dengan yang lain ya, biar semangat ya. Masih ada beberapa yang lainnya. Kita ke ini
Gimana? Oh, nggak ada. Oke. Kita lanjut dengan langsung saja dengan materi MC ya. Nah, MC itu adalah hanya salah satu bagian dari profesi public speaker di antara banyak hal lain. Nah, kemudian bagaimana cara menjadi MC yang baik? Intinya kan seperti itu. Saya yakin teman-teman semua di sini jam terbangnya sudah banyak sekali nih membawakan acara. Karena intinya seorang MC itu apa? MC itu dia penguasa acara, kemudian dia juga pemandu acara, dan dia juga pembawa acara. Itu ya, istilah MC artinya penguasa acara, pemandu acara, pembawa acara. Nah, dari pengertian 3 istilah ini kebayangkan tanggung jawab MC itu besar gitu loh di dalam membawakan sebuah acara. Ketertiban sebuah acara, lancar atau enggaknya acara, itu adalah salah satunya menjadi tanggung jawab si MC itu sendiri. Ya. Nah, kemudian menjadi MC yang baik itu bagaimana? Yang pertama, dia harus menguasai materi. Menguasai materi artinya menguasai acara, susunan acara. Bagaimana susunan acara ini? Susunan acara tentu MC tidak bisa serta-merta membuat sendiri, tapi MC harus membuat acara itu, susunan acara dengan berkoordinasi kepada panitia. Terlebih kalau kita MC undangan ya. Jadi kalau saya biasanya sehari sebelumnya, atau kalau misalnya besoknya mau MC, sorenya itu ya, sorenya atau malamnya saya akan survei ke situ. Saya akan datang, saya akan survei, saya ikut briefing bahkan. Ya, jika memungkinkan. Jika memungkinkan, saya akan ikut briefing, dan kemudian saya akan bertanya di situ, susunan acaranya apa saja, tamu undangan yang akan hadir siapa saja, pejabat yang paling tinggi mungkin yang nanti hadir siapa saja. Ya, itu poin-poin penting. Kemudian, ini biasanya untuk yang formal ya. Kemudian kita harus tahu juga tentang perlengkapan pendukung. Ya, apakah sound system disediakan atau enggak? Karena saya pernah, ekspektasi saya di sebuah acara outdoor gitu kan, tetap ada sound system. Ternyata sudah acaranya outdoor, sound system pun tidak ada gitu. Jadi saya harus teriak-teriak gitu ekstra keras. Dan itu harus dikoordinasikan dengan panitia. Kemudian juga ruangannya sebesar apa. Kemudian kita harus tahu juga apakah ada sponsor atau tidak ya. Pokoknya untuk menjadi MC dalam menyusun acara nanti itu jangan menentukan sendiri. Harus benar-benar dikoordinasikan dengan panitia ya, dengan panitianya. Kemudian kalau saya mohon izin moderator, kalau ada yang mau bertanya, ada sesi tanya jawabnya tadi ya, atau boleh langsung nih? Iya, ada sesi tanya jawabnya. Oh gitu, jadi materi dulu ya? Atau biasanya sesi tanya jawabnya karena biasanya pemateri itu takut terganggu gitu. Tapi kalau Mbak Ai, kalau Mbak Ai lebih fleksibel langsung tanya jawab, nah kita fleksibel juga. Gimana Mbak Ai? Iya, gitu aja ya. Jadi kalau misalnya saya bahas apa gitu, ada yang fleksibel aja, ada yang kurang dipahami, atau ada mungkin yang mau menambahkan pengalaman dari teman-teman semua yang pernah nge-MC ataupun public speaker dimanapun, langsung aja gitu ya Mbak Rizky ya? Oke. Nah, kayak gitu aja. Oke. Jadi tadi kita sampai di mana? Sampai lupa, maaf. Tadi kita sampai di, kita sampai pada perlengkapan menguasai materi. Oh iya, menguasai materi. Itu MC yang baik ya. MC yang baik itu, jadi MC yang baik bukan datang, terus beraksi, terus dia pulang gitu loh. Ya, jadi MC yang baik itu paling enggak dia melakukan riset kecil-kecilan, riset yang sederhana tentang apa ya, tentang acara yang akan dia bawakan. Karena dia bertanggung jawab atas semua acara yang dia bawakan itu, ya. Nah, kemudian untuk MC jangan lupa suara. Kembali lagi ke suara karena memang daya tarik seorang MC, point of interest seorang MC itu adalah di suara. Selain dari penampilan visual ya, karena dilihat ini secara live ataupun enggak,
visual, kemudian suara itu menjadi point of interest-nya, menjadi daya tarik tersendiri. Nah, suara seorang MC itu harus ekspresif. Selain memperhatikan artikulasi, intonasi yang tadi harus ekspresif. Artinya suara MC itu harus mempunyai nilai rasa. Ya. Agar apa? Agar informasi yang disampaikan itu tidak monoton, tidak garing. Ya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Jadi kita membawakan susunan acara 1, 2, 3, di tengah-tengah panitia minta, Mbak tolong ya nanti sampaikan berita acara, ada berita gitu, berita duka cita. Otomatis ekspresif atau nilai rasanya itu juga harus menampilkan ekspresi duka cita. Contohnya seperti ini. Hadirin yang kami hormati, mohon perhatiannya sejenak terkait dengan adanya berita duka cita. Hadirin yang kami hormati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah terjadi musibah bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Banjarnegara. Semoga keluarga dan korban diberikan kekuatan dan beberapa korban yang belum diketemukan masih dalam reruntuhan, semoga segera diketemukan, dan kita support doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Banjarnegara. Seperti itu, ekspresinya sedih ya. Jadi jangan sampai ekspresinya waduh euforia gitu, malah happy-happy. Lain halnya dengan informasi yang happy, kita sampaikan dengan happy. Pemirsa, saya Rizky Makia beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Beda nggak? Beda kan? Beda. Nah, jadi beda. Ekspresif. Nilai rasa di situ. Jadi MC akan lebih menarik jika dalam penyampaiannya itu dia menggunakan nilai rasa. Ada yang mau kasih contoh yang lain? Siapa ya di sini? Random aja ya. Random aja, Kak. Siapa ini? Mbak Latifatul Muawanah nih. Bisa kasih saya contoh enggak? Atau pengalaman tentang MC, di situ harus menyampaikan sebuah berita yang agak-agak melo gitu ya, agak-agak sedih, dan berita sukacita lah. Ada pengalaman enggak? Belum pernah, Bu. Mohon maaf, belum pernah. Oh gitu. Oke. Erna Hidayah, Mbak. Erna Hidayah sering MC itu. Udah tadi udah. Nah itu yang ngomong tuh Mbak, yang ngomong Rahman Hill. Siapa? Oh tadi Pak Mahfud ini. Boleh deh Pak Mahfud kayaknya. Dia nggak Bukan pernah jadi yang barusan ngomong tuh. Rahman. Sekali jadi MC. Rahman ya. Tanya orang lain itu, Mbak. Rahman itu dia suka moderator dengan MC. Habis itu boleh. Boleh. Habis. Mas Rahman boleh. Mana Mas Rahman? Nggak pernah nge-MC, Mbak. Videonya dibuka dong, jangan malu-malu. Aduh. Ngadu-ngadu Rahman. Oke, nggak apa-apa. Jadi intinya seperti itu ya. Jangan terlalu datar, monoton. Karena gestarnya itu ya, yang jadi bintang tamunya dalam sebuah acara, saya pikir malah MC gitu. Malah MC dia yang selalu di depan, membawakan acara, mengalihkan acara, mengingatkan audiens untuk selalu tertib, mengingatkan audiens seperti tadi untuk mematikan handphone dan sebagainya lah. Itu menjadi tanggung jawab seorang MC. Jadi menjadi seorang MC itu tanggung jawabnya besar ya. Kemudian MC yang baik itu apalagi ya? Nah, MC yang baik itu dia bisa membuat kalimat-kalimat verbal yang baik dengan kata-kata. Karena kan MC itu public speaking itu sebuah karya seni. Jadi kita menyampaikan kalimat-kalimat dengan kata-kata pun itu harus dengan karya seni agar indah didengarnya gitu ya. Apalagi kalau penyiar radio. Kalau penyiar radio nggak ada lagi yang dinikmati selain suara. Jadi suaranya harus betul-betul menyampaikan harus betul-betul bernilai seni, ditata dengan kalimat-kalimat verbal yang baik, dengan artikulasi, dukungan artikulasi, aksentuasi yang tadi. Nah, bagaimana caranya seorang MC bisa membuat bahasa verbal yang baik? Ya, nggak ada cara lain. Caranya adalah dengan membuat konsep. Membuat konsep acara kan, kita kalau mengalihkan acara 1 ke acara 2, itu perlu beberapa kalimat ya. Nah, di situ kita harus membuat konsep terlebih dahulu. Membuat konsep acaranya seperti apa,
Kemudian cara lain yang bisa kita lakukan itu adalah dengan membaca. Dengan banyak membaca apapun itu, saya bilang ke anak saya, kamu suka baca nggak? Dia bilang enggak. Saya bilang, kamu tuh sebenarnya suka baca. Kakak suka baca, Dede juga suka baca. Semua orang suka baca di dunia ini. Tapi seleranya berbeda. Kakak misalnya suka baca komik, oke. Dede sukanya baca sains, oke. Bunda sukanya baca resep masakan. Nggak apa-apa, ya memang itu selera ya. Tapi pada dasarnya semua orang suka membaca. Nah, penting sekali untuk seorang MC itu menguasai verbal yang baik dengan cara membaca ya, membaca teks-teks MC. Zaman saya dulu ya, kayaknya mengawali di MC itu susah sekali nyari materi. Saya harus tanya-tanya senior dulu untuk berkonsultasi, tanya-tanya senior dan sebagainya. Tapi kalau sekarang, aduh, lautan informasi ya, di tinggal buka Mbah Google, teks MC itu sudah banyak sekali dan kita bisa berlatih dari situ. Ya. Apa perbedaan orang yang suka baca, MC yang suka baca dengan MC yang tidak suka membaca? Nah, kelihatan sekali. Kalau MC yang suka baca, kalimatnya akan rapi. Struktur bahasanya akan rapi. Ya, karena terbiasa melihat struktur bahasa yang rapi. Selain suka baca, suka dengerin orang. Saya tuh dari kecil sampai sekarang suka banget dengerin radio. Jadi radio itu wajib ada di rumah. Dari kecil sampai sekarang. Dan ada seorang penyiar di Rakosa itu favorit saya bisa berjam-jam dengerin dia, namanya Mbak Erina. Saya bisa berjam-jam dengerin dia, karena suaranya lembut, suaranya biasa aja sih sebetulnya, tapi karena teknik olah vokalnya bagus, jadi enak, dan tata bahasanya yang rapi. Ya, seperti itu. Itu dari verbal, tadi dari vokal udah ya, dari verbal juga udah. Sekarang yang terakhir, apalagi yang harus dikuasai oleh seorang MC, itu adalah teknik visual. Visual itu adalah penampilan, ya, yang namanya visual dilihat jutaan mata tertuju pada MC gitu. Jadi dari baju, dari kepala, dari atas sampai ke bawah itu nggak boleh salah kostum. Acaranya acara formal, masa kita pakai baju sporty, acara sporty masa kita pakai blazer gitu ya, kan nggak nyambung. Nah, itu harus diperhatikan juga ya. Untuk teknik visual. Dan untuk teknik visual juga jangan lupa ini tentang gerakan-gerakan tubuh ya. Gerakan-gerakan tubuh, gerakan kepala, kemudian gerakan tangan, kaki, cara berjalan itu bisa menjadi pemanis loh. Kalau kita bicara, kepalanya diam-diam aja begini tegang, oh itu serem kelihatannya. Tapi kalau kita bicara, kepala, oh kayak robot, kepala kita bergerak ke kiri dan ke kanan. Pandangan kita bagi rata kepada semua audiens, dari yang di belakang, yang di depan terutama. Biasanya yang paling depan itu tamu yang paling penting ya, yang paling penting ada di depan. Jadi porsi dia dari eye contact kita itu lebih banyak gitu loh kalau yang di depan. Kita lihat gitu ya, dan merata. Itu bahasa visual. Kemudian gerakan kepala ya, jangan lupa ya. Makanya ada selalu teknik olah tubuh. Olah tubuhnya adalah gampang kalau untuk melemaskan otot leher. Tinggal gerakan leher ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya. Nah, seperti itu terus. Jadi sebelum tampil kita gerakan dulu kepalanya ke kiri, ke kanan. Jadi lemas dan ototnya menjadi rileks. Penampilan kita juga akan memukau di depan audiens. Ya. Itu tidak hanya harus dikuasai oleh MC di acara formal, MC musik, misal konser musik itu harus dikuasai itu ya. Sekarang kan banyak sekali yang viral, komedian-komedian viral dan dia tidak menguasai teknik public speaking. Contoh terbarunya apa? Siapa? Itu Keanu. Vicky Prasetyo. Siapa lagi? Itu loh yang, apa itu yang Mang Oleh, Odading. Rasanya seperti Iron Man. Nah itu yang menjadi sorotan banyak orang ya. Dia tidak menguasai teknik public speaking, dia tampil ke depan, ya padahal untuk seorang komedian pun diperlukan teknik-teknik bagaimana cara dia tampil di depan. Di sanggar saya, sanggar Pelat AB itu di situ ada yang ingin jadi penyanyi, ada yang ingin jadi artis, ada yang ingin jadi presenter TV, presenter radio, bahkan ada yang ingin jadi komedian gitu. Jadi nggak menjadi komedian tidak serta-merta karena dia viral terus dia bisa tampil dan bisa menjadi komedian profesional, nggak bisa.
tetap harus ada teknik-tekniknya ya. Nah, visual gerakan tadi jangan lupa. Oh iya, sudah saya sampaikan juga kalau porsi mata itu harus lebih banyak kepada orang yang paling penting. Yang paling penting di acara itu. Makanya kita perlu tahu dan tanya kepada panitia, siapa sih yang paling penting di sini? Tamu undangannya, jabatannya yang paling tinggi siapa? Oke. Selanjutnya, mumpung saya ingat, yang harus dicatat bahwa MC itu bukan komentator. Ya, pernah saya ikut acara MC, ikut acara, saya bukan MC-nya, tapi ada seseorang MC-nya. Anaknya memang pinter. Karena kepintarannya itu dia jadi mengomentari sambutan dari Pak Rektor misal. Dan komentarnya itu adalah pendapat sendiri, jadi agak-agak tendensius kan? Ya, agak tendensius dengan sambutan itu nggak boleh. Jadi MC itu juga harus harus benar-benar menghormati sambutan dan sebagainya. Karena komentator itu sudah tugas public speaker yang lain, ya tugasnya komentator, bukan tugasnya MC gitu ya. Oke. Terlebih tadi dengan tendensius tadi. Misal, ini misal aja, sambutan selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, dipersilakan. Nah, kemudian Pak Rektor ngasih sambutan, kemudian si MC-nya bilang, terima kasih atas sambutan Pak Suyanto selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang pendidikan di Indonesia. Menurut saya kurang sependapat dengan pendapat Bapak. Karena pendidikan di Indonesia itu masih banyak sekali aspek-aspek pendidikan di Indonesia yang harus diperbaiki. Nah, maksud saya pendapat seperti itu yang nggak boleh ya. Nggak boleh sama sekali. Pendapat yang tendensius dari seorang MC. Oke, harus netral. Ketika kita jadi presenter talk show juga kita harus netral sih sebenarnya. Kalau bahkan kalau moderator standarnya, Mbak? Kenapa? Tadi ada yang kalau moderator bilang gitu. Oh, moderator juga sama, iya. Dia juga harus netral, di posisi yang netral ya. Apalagi kalau moderator ini ya, debat calon ini ya, calon presiden, iya. Calon presiden, pilkada ya. Sekarang kan lagi mau pilkada ini. Jadi harus netralitasnya itu harus dijaga. Itu baru yang profesional. Kemudian suara MC tadi ya, smiling voice. Oh, kita malah kembali lagi ke atas ya, padahal kita sudah sampai di teknik visual. Nah, untuk yang ini yang saya tambahkan lagi untuk yang vokal dari MC itu selain ekspresif yang ada rasanya tadi, harus dinamis dan bertenaga. Jadi suara MC itu harus bicaranya bertenaga tapi tidak berteriak. Ya, pakai tenaga tapi tidak berteriak, berpower seperti itu. Jadi kedengarannya lebih enak, ada powernya, nggak lemes, nggak lemah. Ya, itu Mbak Ai tanya dong. Mana nih? Oh iya, Mbak Dwi. Oke. Iya, kalau misalnya jadi MC itu karena tadi terkait tentang voice gitu kan, smiling voice ataupun energik kayak gitu. Saya punya pertanyaan, bagaimana kadang kan ketika kita maju ke depan, entah karena faktor grogi atau mungkin demam panggung atau apa, kadang-kadang itu muncul filler ya. Atau misalnya ngomongnya kebanyakan gitu kan, atau bahkan dehem gitu ya. Mungkin bisa dikasih tips buat mengurangi filler itu. Terima kasih. Oke. Iya, pertanyaan yang bagus nih dari Mbak Dewi. Banyak ya yang ngalamin kayak gitu ya. Saya juga sering. Tipsnya gimana sih menghilangkan filler-filler seperti itu? Tipsnya adalah yang pertama memang harus kita konsep ya. Jadi kalau MC ke depan, dia membawa teks sedikit aja, secuil gitu, konsep garis besar acaranya, itu masalah atau enggak? Itu enggak masalah sama sekali. Itu sangat membantu. Tapi jangan lupa kontak mata kita harus dibagi antara teks dengan audiens. Kemudian kita cari tahu penyebabnya apa. Filler tadi itu penyebabnya apa? Mungkin karena nervous ya. Bisa jadi salah satunya mungkin karena nervous ya, Mbak Dwi ya. Ya, kalau penyebabnya itu karena nervous, mungkin terkadang ketika saya mencermati beberapa teman mencoba ke depan itu nggak tahu juga ataukah bawaan atau apa gitu, tapi yang sering tuh kan
itu banyak itu. Oh iya. Nyampe depan. Iya. Jadi ingat menteri siapa tuh Orde Lama ya. Orde Lama ada ya Murdiono ya suka kalau ngomong gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Ya kita cari tahu penyebabnya. Kalau memang itu karena bawaan sudah seperti itu ya itu harus dihilangkan ya. Karena menjadi MC itu kan sebetulnya kalimat-kalimatnya sudah terkonsep. Tidak spontan. Sudah tahu acaranya seperti ini ya. Nah, acaranya seperti ini, rundown acaranya seperti ini gitu ya. Terkecuali kalau panitia tiba-tiba meminta seperti tadi, dibacakan informasi mendadak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk acara yang lain-lain saya pikir itu bisa dipelajari dulu. Makanya dibutuhkan survei di sini agar pada hari H kita membawakan acaranya itu dengan lancar. Ya. Kalau itu karena nervous, sekaligus saya berikan tips ini untuk menghindari nervous pada saat kita tampil di depan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yang sudah saya katakan tadi, itu dengan teknik 7-11. Itu efektif sekali, bahkan pembicara speaker yang sudah expert pun melakukan itu katanya. Dengan 7-11, tarik nafas 7 detik, buang nafas, tahan dulu, buang nafas 11 detik. Begitu dilakukan berulang-ulang. Itu efektif nggak sih? Kenapa bisa efektif gitu? Karena pada saat kita nervous, otomatis jantung kita kan berdetak kencang. Nah, caranya dengan menarik nafas 7 detik, nahan dan membuangnya 11 detik, itu akan membuat detak jantung kita lebih tenang. Otomatis karena detak jantung lebih tenang, aliran oksigen juga lebih bagus ke otak dan otak akhirnya jernih untuk berpikir. Itu yang pertama ya untuk menghilangkan nervous. Yang kedua, yang sudah saya katakan tadi dengan menguasai materi. Mau kita 1000 kali ya, kita 1000 kali pun kita tarik nafas 7 menit, buang nafas 11 menit. 11 detik bukan 11 menit. Kebanyakan. Sama. Gak akan efektif kalau kita tidak menguasai materi gitu. Kita terus aja tarik nafas, buang nafas. Sementara kita materi tidak kita kuasai. Karena kita merasa udah hafal ya, udah sering jadi MC, nggak usah belajar lagi, nggak usah nge-review lagi. Sama aja. Tetap akan nervous pada ujung-ujungnya. Hasilnya apa? Hasilnya yang kita ungkapkan itu akhirnya ngawur gitu, acak-acakan ya, karena tidak siap dengan materi itu tadi. Kuasai materi yang kedua. Yang ketiga ada yang namanya teknik anchoring. Teknik anchoring itu teknik yang digunakan untuk menghilangkan nervous dan digunakan ini oleh tiap orang berbeda ya, tergantung senyamannya orang itu yang biasa dia gunakan untuk menghilangkan nervous. Contoh misal saudara saya, sepupu saya, dia kalau disuruh ke depan, dia itu harus membawa apa aja. Kalau enggak penghapus, dia harus membawa pensil atau penggaris atau apa. Itu cara dia menghilangkan nervous. Ya, ada juga yang dengan cara melompat-lompat. Lompat-lompat di tempat sebelum tampil. Ya, biasanya itu untuk kebetulan anak saya kan taekwondo ini. Taekwondo ini harus fighting atau dia harus harus perform jurus-jurus. Cara dia menghilangkan nervousnya adalah dengan lompat-lompat terus. Oke, setelah merasa tenang baru kalem, baru cooling down. Kemudian ada lagi orang yang dengan bergumam misalnya. Bergumam apalah, atau ada yang dengan menyanyikan lagu yang dia sukai, dengan bersalawat, apapun. Itu diserahkan ke masing-masing. Masing-masing pasti ya, kan kita lebih mengenal diri kita sendiri dong daripada orang lain. Nah, kalau sudah tahu kita bagaimana tekniknya kita sendiri untuk memanage emosi agar tidak nervous, nah kita bisa lakukan itu. Ya. Kemudian teknik selanjutnya dengan memperbanyak senyum. Percaya nggak? Serius loh, beneran. Karena senyum itu menetralisir semua perasaan-perasaan negatif, ya. Jadi kita tampil ke depan, senyum dulu aja. Kita mau dikasih senyum balik atau enggak sama audiens gak apa-apa. Kita udah senyum aja, pede aja. Senyum. Gitu. Iya, rata. Nah, saya ini belum lihat senyum-senyumnya nih, karena beberapa nggak buka video juga nih ya. Jadi senyumnya mana nih? Senyum ya, tulus. Mohon maaf. Mbak Ainul. Iya. Cantik banget suaranya kayak Mbak Syahrini. Masya Allah. Gak bisa ini, gak bisa buka video lagi nggak di tempat. Mohon maaf, Oke. cantik banget. Iya.
Nggak apa-apa, nggak Oke. apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih. Aduh, Syahrini. Aduh, Syahrini kejauhan. Ya, tadi seperti itu ya. Kita lanjutkan dulu aja ya. Tadi sampai di mana? Teknik anchoring ya? Senyum. Teknik anchoring. Oh, senyum. Oke. Senyum. Senyum, jadi senyum bisa menetralisir perasaan-perasaan yang negatif. Jadi perasaan tidak percaya diri di awal, perasaan was-was di awal itu dengan senyum, sebagai apapun kita tampil ke depan itu akan meminimalisir perasaan-perasaan negatif itu. Ya, nah senyum yang tulus seperti apa? Ayo, senyum yang tulus. Kalau zaman old normal kan kita nggak pakai masker ya. Jadi kalau kita ketemu klien, ketemu siapapun ya harus senyum itu. Dan kita kasih senyum yang benar-benar tulus. Senyum yang tulus itu seperti apa? Senyum yang kelihatan ya, matanya itu pojok-pojokannya itu mengkerut. Kemudian bola mata mengecil dan bibirnya juga di sini agak mengkerut ya. Senyum gitu. 3 detik. Kalau dia tidak 3 detik, berarti dia senyumnya nggak ikhlas deh. Kalau lebih 3 detik, Berarti senyum bohong, Mbak. Kenapa, Bu? Berarti senyum bohong kalau nggak ikhlas. Iya. Saya tersenyum Bu. terus nih karena Mbak Ai. Nah, banyak sekarang senyum bohong. Senyum yang lagi viral-viral ya. Senyum yang lagi viral di internet itu di IG atau di jejaring sosial apapun itu banyak mereka bersenyum untuk menutupi luka hati deh. Beneran. Oke. Jangan lupa tersenyum itu ya. Itu senyum bisa menetralisir semua perasaan negatif. Agar mood kita kembali, agar muncul perasaan-perasaan positif. Dan yang harus kita catat bahwa sikap positif itu menular. Saya semangat malam ini meskipun sudah malam. Kenapa? Karena tertular semangat dari teman-teman semua yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, dan yang Terima ada di kasih, Hong Kong. Mbak. Semangatnya menular ke saya. Iya. Seru. Kemudian, sikap apa lagi sikap positif yang menular? Selain itu, sikap sabar, sikap ikhlas, optimis, itu adalah sikap yang menular. Makanya di saat-saat genting itu kita, kalau kita tidak bisa optimis, kita dekati teman-teman kita yang optimis deh. Optimis itu apa sih? Kalau menurut saya, Percaya diri. percaya diri. Ya, percaya diri itu juga betul banget. Sikap positif bahkan yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang public speaking MC. Optimis menurut saya adalah ketika seseorang melihat harapan, bahkan ketika harapan itu nggak ada. Menurut saya, itu sikap yang optimis. Seseorang yang masih bisa melihat harapan, bahkan ketika harapan itu nggak ada. Pesimis, itu sebaliknya. Seseorang yang sama sekali tidak bisa melihat harapan, sekalipun harapan itu ada. Harapan itu ada, tapi karena dia pesimis, dia nggak melihat itu, gitu loh. Ya, jadi, nah kita mau pilih yang mana nih, antara yang optimis atau yang optimis. Makanya di saat-saat genting, kalau kita tidak bisa optimis dengan keadaan, kita dekati deh teman kita, saudara kita, orang-orang terkasih kita yang dia optimis gitu. Karena optimisnya akan menular ke kita. Seperti itu. Sikap negatif juga menular nggak? Iya, sikap negatif juga menular ke kita. Makanya kalau saya sama anak saya, hati-hati loh nak. Teman boleh dengan siapa aja, tapi kamu bersahabat harus pilih-pilih. Karena pergaulan anak sekarang ya, harus dicatat pergaulan anak sekarang harus benar-benar hati-hati. Tuh kan, dari senyum jadi kemana-mana. Ya. tambahin. Ada yang mau ini menambahkan? Ada yang menambahkan? Boleh ya, Mbak Rizky ya? Saya enggak. Boleh ya? Cuma mau kasih contoh, kalau mau lihat senyum yang paling ikhlas itu senyum yang orang yang habis gajian. Paling ikhlas. Berarti sebulan sekali dong senyumnya. Kalau menurut saya senyum yang sekali ya. ikhlas, Mbak Kiki. Kalau menurut saya senyum yang ikhlas itu kalau kita senyum orang lain pun ikut senyum. Nah itu mentransfer emosi tadi kata Mbak Ai tadi. Iya betul. Berarti harus bagi gaji itu kan. Bagi gaji. Iya tuh bagi-bagi gaji tuh. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal berapa nih? Oh masih jauh nih. Udah habis itu baru Jauh, awal ya. bulan. Oke. Iya, tapi benar tadi kata Bu siapa Bu Mila. Amalia. Iya, Amalia.
Iya, Iya. Nur Amalia. Iya. Nah, kalau senyum itu ini ada feedbacknya. Kalau kita tersenyum ke orang, pasti deh orang senyum ke kita. Pasti deh dia memperhatikan ke kita. Ya. Tapi ya itu tadi senyumnya ikhlas dari teori public speaking, ya. Dari teori public speaking loh ini. Mungkin ada banyak teori yang lain. Senyumnya ikhlas itu, senyum yang tulus terutama itu adalah senyum yang 3 detik. Hitung aja 3 detik. Ya sudah 3 detik nih. Sudah 3 detik. Ya, seperti itu ya. Kemudian apalagi yang harus dikuasai oleh seorang MC? Tadi kan teknik visualnya ya. Di teknik visual kemudian oh iya, dalam tadi ya kembali lagi ke ini. Intonasi jangan lupa dengan speed bicara, speed tempo bicara. Jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu lambat. Kalau terlalu cepat otomatis audiens tidak bisa menyimak dong informasinya, jadi tidak bisa sampai ke audiens. Tapi kalau terlalu lambat, seperti itu juga akan membuat audiens menjadi sangat-sangat bosan. Ya, nah ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan ketika kita mau tampil, ya, menjadi MC. Ini dari pengalaman saya yang saya rangkum. Saya sih pengennya nanti dari teman-teman juga ada pengalaman yang bisa di-share ke teman-teman juga ya tentang hal yang harus kita lakukan sebelum kita MC nih. Yang pertama, tadi perhatikan kostum jelas, jangan sampai salah kostum. Makanya perlu koordinasi dengan panitia. Kemudian istirahat itu penting. Istirahat untuk mengumpulkan energi, untuk saving energi. Apalagi kalau misalnya kita MC di acara outbound, outing, MC di acara lomba naik sepeda, lomba apapun lah, lomba 17 itu kan energinya cukup banyak ya. Nah, kemudian yang harus dilakukan itu tadi istirahat. Kemudian jangan makan terlalu banyak ketika kita mau tampil. Karena kalau kita makan banyak, bawaannya ada yang ngantuk ya. Berarti kita harus terapi lagi diri kita biar nggak ngantuk gitu. Kemudian tadi Pak Mahfud ini jangan makan yang beraroma kuat. Ada kesukaan ya favorit ya. Petek sama jengkol. Kemudian menjadi seorang MC kalau itu di panggung gitu ya. Kalau sekarang kan virtual. Nah, kalau itu di panggung, di stage, jangan berdiri di belakang perlengkapan. Udah tampil aja ke depan. Kalau memang memungkinkan, kalau misalnya MC non formal itu kan dia bisa jalan-jalan kemana aja. Kalau memang memungkinkan untuk jalan-jalan ya jalan-jalan aja. Tapi tentu dengan teknik berjalan yang baik juga. Kecuali kalau untuk acara non formal, acara hiburan itu sebetulnya lebih santai. MC yang nyablak itu bahasanya seperti Asri Welas itu pun punya nilai jual gitu ya. Ketika dia tampil di depan dan tidak seperti MC yang formal. Kemudian jangan terpaku di podium, di podium. Jadi karena terkesan agak kaku ya. Kalau saya lebih baik saya keluar dari podium, saya pegang teks ini dan berdiri aja kelihatan audiens biar lihat dari atas sampai bawah gitu. Tidak terlalu suka kalau saya ada di podium terus di belakang podium. Bergeraknya secara alami. Oke, tadi pergerakan tadi ya, itu pun kalau masih memungkinkan. Dan di akhir acara jangan lupa sampaikan atensi kepada audiens yang telah berpartisipasi. Jangan lupa juga kalau misal ada pesanan sponsor nih bahwa hadirin yang kami hormati, acara ini terselenggara atas ya kerjasama dari siapa saja. Biasanya kan ada sponsorship nih yang mendukung, ada 10 atau ada berapa, itu juga bentuk kita atensi terhadap sponsor-sponsor yang sudah mau diajak kerjasama ya. Berarti sponsor biasanya komplain ya, kalau misalnya kok nama saya nggak ini, kok resto saya nggak disebut gitu, padahal sudah ada terpampang di sini loh gitu, kok nggak disebut. Seperti itu ya, materinya seperti itu. Seperti itu aja mungkin Mbak Rizky, nanti mungkin bisa ditambahkan. Mbak bisa dicontohkan nggak Mbak? Yang mana? Mbak Ai jadi MC formal, dicontohkan gitu, dipraktekkan. Oh gitu, MC formal apa ya? Acara ya, openingnya aja ya. Nah, ini ngerjain opening. Mesti. Ini ngerjain ini mesti. Enggak kan ini pengen lihat juga kan, nanti mungkin kan nggak ada program lagi, nanti bisa ditiru sama teman-teman gitu. Sekalian sambil lihat ekspresi mukanya gimana gitu. Oke, MC formal ya.
Contohnya MC formal apa ya? Oke. Oke, ya, saya Seminar ingat kayak ya. apa kayak? Karnival kesehatan. Tapi nanti gantian loh ya. Nah, habis Mbak Ain nanti itu Mbak Erna Hidayah. Oh, itu dia nunjuk yang lain. Bapak Iza, contohin. Dia yang minta contoh kok aku yang dimajuin. Ya, tadi itu sebetulnya saya mau minta, cuman udah ini waktunya udah mepet kayaknya. Saya mau minta ke panitia, bisa nggak sih kalau kita itu teman-teman itu menyiapkan sebuah teks MC dan itu banyak sekali bisa kita googling. Banyak ada teks MC yang formal, teks MC yang kalau yang non formal tuh kayaknya nggak usah pakai teks karena bisa improvisasi sendiri ya, kecuali yang formal. Kalau yang formal benar-benar kita membutuhkan teks ini untuk panduannya pembawa acara. Oke, teman-teman bisa nyari juga nggak di Google teks MC? Sambil teman-teman nyari, Mbak Ai mempraktekkan dulu atau mencontohkan dulu. Nanti teman-teman sambil nyari formal gitu. Setuju ya. Ada yang setuju duluan ini. Siapa ini tadi? Ya, boleh. Nanti kita gantian ya. Contohnya. Oke, contohnya. Saya lihat di Google aja ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, sambil teman-teman nyari juga. Contoh teks MC pada acara peringatan Hari Nasional, misal. Ini yang saya temukan. Atau seminar juga boleh deh. Ini aja deh kayaknya. Ini aja. Contohnya seperti ini. Yang request mana tadi? Yang request ngacung. yang request tuh minta dibuka aja videonya. Iya, yang request buka video. Yang request buka video. Mana itu yang request gak buka video? Kita orang banyak tuh. Nah, silahkan yang request. Buka video. Lagi di dapur, Mbak. Hah? Bohong, Mbak. Gak percaya. Mbak. Oke, contohnya seperti ini ya. Teman-teman sampai nyari juga ya yang lain. Contoh MC contoh teks MC yang simple aja, yang sederhana aja. Contohnya seperti ini. Saya hanya ini aja dari artikulasi, dari aksentuasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lurah beserta Ibu yang kami hormati, Bapak Ketua RW dan Bapak Ketua RT serta tokoh masyarakat yang kami hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, rekan-rekan Karang Taruna, panitia Agustusan dan adik-adik yang kami cintai. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul di sini untuk memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-70 kemerdekaan Republik Indonesia. Openingnya aja ya, soalnya kalau sampai closing kan lama. Nanti kasihan, nanti bosan yang dengerin. Nah, seperti itu ya. Itu untuk acara yang formal. Banyak sekali. Nah, kalau kita percaya diri untuk tampil ke depan, saya pikir kepercayaan diri itu tidak hanya bermanfaat saat kita menjadi MC, tapi pada saat-saat yang lain ketika dibutuhkan seseorang untuk tampil, di saat-saat yang lain menjadi apapun itu kita pasti bisa mengisinya. Ya kan? Contohnya seperti itu. Kemudian sambil nunggu nih ya, saya kok jadi keingetan. Sambil nunggu nih, tadi yang speed untuk bahasa verbal, kalimat-kalimat mendeliverinya itu jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat, slow aja. Sekalipun acaranya itu acara kalau di radio misal acaranya jam 9 malam gitu ya. Dan dituntut si presenter announcer itu dituntut untuk bicara yang pelan tapi tidak pelan-pelan banget, nanti akan terlihat lemah. Contohnya acara ini sampai teman-teman nyari loh. Contohnya acara yang paling saya sukai itu di mana ya lupa, di Yasika FM. Di Yasika FM itu jadi di situ audience pendengar ya itu bisa mengirimkan cerita-cerita keseharian diary. Ya, contohnya seperti ini. Kalau ada background musiknya lebih asik lagi ya. Deng. Mbak. Ya, diary.
Gak kerasa ya, 2020 udah mau habis. Dan bentar lagi kita akan masuk ke 2021 nih. Ya, tapi gimana dong? Rasanya di 2020 ini aku nggak maksimal nih Diary, banyak target yang aku pengen capai di 2020. Tapi dengan kondisi seperti ini, bagaimana bisa tercapai? Oke deh, aku akan tetap bertahan, Diary. Demi apa? Demi cinta. Misal, kayak gitu. Ya. Itu kan slow acaranya. Dan kita juga bicaranya slow, tapi kan nggak kelihatan lemes. Kita tetap berpower di situ. Ya, oke. Mana yang ada yang mau ini, kita latihan dulu deh kayaknya dengan teks-teks MC-nya. Ayo Mbak Erna. Mau nanya aja. Siapa nih? Tanya jawab. Mbak Ai mau tanya saya aja deh. Mbak, kalau misalnya kita kan ya, kalau apa-apa gitu kan mau MC atau moderator itu kan pasti ada pertama kali ya. Nah, yang pertama kali itu kan yang beratnya ketika udah pertama kali, yang kedua, ketiga, keempat itu kan ya udah gitu, udah terbiasa. Nah, gimana pengalaman Mbak waktu pertama kali gitu? Nah, pertama kali itu kan pasti ada tuh yang ham-ham-hamnya itu yang banyak, yang deg-deg lupa ya itu banyak gitu. Gimana untuk melewati yang pertama kali itu? Kalau yang pertama kali apa sih ya? Karena saya tuh memang, saya cerita dulu ya, saya tuh kalau kecil pagi-pagi ayah saya itu sudah nyetel TV dan di situ liputan 6 zaman waktu saya kecil, atau berita TVRI lah. Berita TVRI zaman dulu. Berita TVRI, kalau enggak berita-berita, dan enggak tahu ya, saya udah suka aja, saya enggak paham dengan informasi politik, ada dunia dalam berita, ada segala macam, saya enggak paham dengan informasi itu, tapi saya melihat kok kayaknya asik ya orang bicara gitu di depan, gitu ya. Itu pengalaman saya waktu kecil. Kemudian saya suka dengerin radio, bahkan dari kecil sampai sekarang saya nggak bisa, saya bilang saya nggak bisa hidup tanpa radio, harus selalu ada di rumah radio itu dari kecil. Kemudian ya di dalam beberapa kesempatan waktu saya kecil, saya akan tampil ke depan meskipun bukan MC, kalau ada nyanyi, kalau ada apa itu ya dan enjoy gitu, saya menikmati itu. MC pertama kali saya lupa tahun berapa, tapi mungkin saja MC saat itu saya belum mengenal teknik public speaking. Artinya masih yang jebat-jebot aja, udah tampil hajar gitu. Nggak, sama sekali nggak pakai teknik public speaking. Rasanya seperti apa ya? Saya lupa rasanya pertama kali jadi MC, tapi kalau MC yang teratur gitu ya, yang setelah saya mengetahui public speaking itu adalah di Jogja. Di Jogja ini saya mulai kenal banyak dengan orang-orang yang memang memiliki minat yang sama, hobi yang sama dengan di dunia public speaking. Kemudian juga di situ, tapi sayangnya saya belum menemukan komunitasnya. Kalau di Jakarta katanya ada ya. Jakarta tuh ada komunitas-komunitas komika, ada juga komunitas-komunitas MC. Jadi mereka bisa bertukar relasi, link, dan juga bertukar pengalaman. Di Jogja ya dulu ya, karena dulu informasi juga masih terbatas, paling ketemu senior-senior itu. Ya, pokoknya MC yang pertama kali yang saya menggunakan teknik public speaking itu adalah di Jogja. Saya tahu teknik public speaking saat itu saya dapat beasiswa pendidikan untuk public speaking dari yang tadi diceritakan dari Kapila Wastu itu. Jadi di situ saya harus menjadi berakting ya, acting membawakan 3 berita saat itu. Berita entertain, kemudian reportase ya, dan satunya lagi berita yang formal di situ. Dan alhamdulillah memang saya punya kesempatan di situ bisa menimba banyak ilmu public speaking, dan saya ternyata enjoy kunjungan ke radio, kunjungan ke TV-TV ya saat itu bersama dengan teman-teman. Dan radio tahun itu ya pasti sangat banyak dan bermutu karena belum ada podcast
Kalau sekarang kan sudah ada podcast, orang sudah bisa bikin cerita sendiri, radio sendiri gitu. Kalau zaman dulu memang informasi apa-apa gitu, selain dari TV ya radio, TV, radio, TV, radio. Kalau sekarang sudah dari Instagram, tiap menit diupdate. Ya, profesi public speaker juga semakin banyak, bahkan ada yang jadi dubber. Teman saya tuh ada yang jadi dubber. Kalau misalnya ada teman yang mau membuat PowerPoint, dia butuh narator, dia akan menghubungi teman saya ya untuk menarasikan PowerPoint-nya dia gitu ya. Ya itu tadi, itu sudah cukup menjawab belum ya Mbak Kiki? Tadi Mbak Kiki ya yang tanya kan? Ya, cukup. Iya, udah cukup menjawab belum? Makasih Mbak. Ya kayak gitu aja. Tapi cukup. Pengalaman. Iya, kadang-kadang kan yang pertamanya itu. Iya, ya pertama ya yang ya kalau saya ditanya jatuh cintanya kepada dunia public speaking itu kapan? Saya dari kecil memang sudah suka. Ya, sudah suka. Jadi kalau ada waktu kecil ya, zaman dulu apa-apa terbatas, lomba pidato atau apa, saya sudah suka itu. Tapi mulai berkembang betul di Jogja. Di Jogja ini kan fasilitas apa-apa banyak lah. Dengan public speaking, dengan olahraga, dengan apapun. Yang namanya di kota ya, tentu kita bisa memilih gitu. Cuman ya sayangnya itu, saya belum menemukan komunitasnya, komunitas public speaking. Kalau lembaga-lembaga public speaking ini sudah banyak sekali. Dan sekarang karena pandemi juga lembaga-lembaga public speaking itu juga pelatihannya secara online. Kalaupun offline itu agak terbatas karena harus dijaga jarak, harus pakai masker. Jadi ekspresi kadang nggak kelihatan. Saya bisa menilai seseorang antusias atau enggak ketika dia belajar, itu kan bisa dilihat dari mimik wajah. Ya, sekarang pakai masker, paling enggak dari senyum atau enggak saya bisa lihat dari dari kerutan matanya. Ya, kalau kita bicara dengan orang lain akan betul-betul merasa diberikan atensi, diberikan perhatian kalau kita menatap dia. Paling enggak dari segitiga ya. Kalau kita tidak melihat matanya, dari segitiga atas ini kita bisa melihat dahinya. Atau kalau kita tidak melihat dahinya, kita bisa melihat hidungnya. Seolah-olah kita melihat matanya. Ya. Saya kepada anak saya kayak gitu. Nah, kalau kamu diajak bicara sama orang yang lebih tua, harus sopan loh, perhatikan loh, beliau sedang bicara apa. Tapi gimana Bunda kalau dengan orang yang belum dikenal? Nah, kalau orang yang belum dikenal, jangan liatin matanya ya. Jangan liatin matanya, lihat ini segitiga atas ini. Kalau nggak lihat dahinya, lihat hidungnya gitu. Jadi tetap aman. Seperti itu yang saya bilang ke anak-anak saya. Dan oke, sebelum ini kayaknya udah malam, jadi kita harus refresh lagi atau mau gimana? Mau refresh lagi? Halo? Ya, mau tanya ya? Oh iya, mau tanya lagi. Oke. Oh iya, ini kayaknya banyak yang antusias. Ya, seneng banget. Ini Mbak, banyak yang antusias mau bertanya. Oke, silakan. Siapa yang mau tanya? Ngobrol ya, kita ngobrol ya. Penyebutan atau apa? Gimana? VIP itu kan. Sampai keasikan ini. Nama VIP ya, itu kan kadang banyak sampai 20 orang yang disebut itu. Itu kan sangat mengganggu intonasi gitu, Mbak. Gimana cara untuk mensiasati itu? Itu di acara apa, Mas? Acara apa saja kalau di Malaysia ini? Mas apa abang ya? Harus mau dibacakan semua. Menyebutkan, halo? Bapak. Menyebutkan nama-nama VIP. Nama tamu VIP? Iya. Iya. Nah, kebanyakan di Malaysia ini kan kalau nggak disebut, itu ngambek, Mbak. Aku nggak disebut, nggak pernah ngambek kok. Ini pengalaman saya ini. Oh gitu. Kalau menyebutkan tamu VIP itu di acara pernikahan, itu sepertinya wajar sih. Iya, wajar. Di Jogja juga disebutkan itu. Tamu yang hadir gitu. Kita jadi MC pernikahan nih. Kita jadi MC pernikahan, kemudian ada tamu, mau berapa ratus tamu, yang kalau misalnya tuan rumah meminta ini disebutkan, ya kita harus tetap sebutkan. Gitu. Kecuali kalau mungkin kalau Bang... Maksudnya Bang Pai itu gimana caranya menyiasati
intonasi sebab Oh, ketika kebanyakan tamu yang disebut itu akan mengganggu nada bicara kita. Kadang Oh gitu. naik turunnya itu iya, kebanyakan yang disebut gitu gitu ya. kan, yang terhormat, bla bla bla, yang terhormat itu. Jadi Iya. jadi gimana cara mengatasi gitu? Yang terhormat, yang kami hormati gitu ya. Jadi nomor satu yang terhormat, yang keduanya yang kami hormati. Kita bermainnya di intonasi ya. Ya kalau memang itu harus disebutkan, kita harus sebutkan itu. Ya kita memang yang harus mendekat, kita yang harus mengalah, kita harus belajar intonasi gitu ya. Bang Pai suka nyanyi nggak? Oh, dia itu puisi, Pak. Puisi. Pemuisi. Itu kan profesinya Aduh, MC, Mbak. MC terus di mana-mana. Jadi kapan-kapan kita bisa collab ya. Kita bisa collab dong. Waduh. Mantap. Siap. MC-nya Wapres itu, Mbak. Wah, alhamdulillah. Kalau itu dikasihkan ke saya, misal ini ada 10 tamu, 20 tamu gitu, dan harus disebutkan semua, saya akan sebutkan. Saya akan sebutkan ya dengan intonasi dan dengan jeda ya. Jadi jangan sampai beruntun kelihatan. Dan ketika menyebutkan, kalau kita tahu orangnya yang mana, kita sebutkan namanya, kita perhatikan orangnya. Bahasa tubuh kita juga jalan, kontak mata kita juga jalan. Ya, kita lihatin orangnya, kita sebutkan, dan kita beri senyuman. Yang lain juga seperti itu. Ya, kita 3 detik aja udah cukup deh. Jadi jangan sampai kita menjadi MC, memperhatikan penonton itu terlalu lama. Nanti dikiranya ada perhatian khusus sama dia. Kita rata aja, kita bagi rata pandangan kita ya. Termasuk dengan termasuk dengan tamu-tamu penting itu ya. Ya kalau acara pernikahan biasanya bisa lebih dari 20 ya tamu-tamu dan harus disebutkan. Tapi kalau itu permintaan dari tuan rumah ya kita memang yang harus mengikuti. Apalagi kalau kita yang diundang gitu ya. Gimana? Atau ada pendapat dari teman-teman yang lain yang Mbak, saya mau tanya, Mbak. Yang mana ini yang tanya? Iya, dibuka dong videonya, Masnya. Tanya itu Masnya. Mbak gini, tadi kan Mbak Ai menyebutkan bahwa untuk biasanya kan kita kan ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Madura. Nah, kalau jadi public speaker, moderator ataupun MC, biasakan logat-logat itu kan nggak bisa hilang. Jadi ada nggak tips tertentu setidaknya untuk mengurangi atau meminimalisir lah sebagai logat itu biar nggak ke bawah. Kalau kayak saya kan orang Madura kan kadang ke bawah tak iya-nya Mbak. Logatnya tuh Madura. Jadi kan ke bawah logatnya itu kan kadang orang itu udah tahu kalau kita ngomong oh ini dari Madura ya, oh ini ngapak ya gitu. Bagaimana untuk menghilangkan itu? Tadi siapa ini yang tanya? Mas siapa? Rahman. Mas Rahman. Suami saya juga orang Madura loh. Loh, iya tambah. Ya, itu dia. Tapi sama dong. Tapi kalau dia ketemu orang, dia sudah ini nggak kelihatan bahkan ada orang ngira dari dari Bandung, bahkan dari Bandung. Caranya adalah yang pertama, tips paling efektif adalah dengan membaca keras-keras. Dan untuk menghilangkan aksen itu, yang bisa menghajar itu, aksen-aksen seperti itu adalah waktu. Saya yakin, jadi nggak boleh menyerah. Dengan waktu itu semua bisa selesai, tapi waktunya harus kita produktifkan ya dengan teknik-teknik untuk menghajar aksen-aksen tadi seperti itu. Yang pertama adalah dengan membaca keras-keras, membaca keras ya, tapi tidak teriak ya, membaca keras tapi tidak teriak. Mana ya ada teks atau enggak? Oh jadi membaca keras itu sebelum dipraktekkan setiap hari atau waktu kita jadi MC? Oh, atau waktu jadi MC itu harus dibaca keras-keras? Kalau waktu jadi MC suaranya, kalau memang MC-nya MC outdoor itu volume suara kita itu cuma sampai do re mi. Jadi volume suara kita kalau outdoor, kalau indoor itu nggak terlalu tinggi-tinggi, jadi nggak usah keras-keras. Apalagi kalau di situ ada speaker. Nah, yang saya maksud bicara membaca keras-keras itu, membaca teks keras-keras itu saat kita latihan, ya, itu bisa mengurangi aksen-aksen itu. Dan jangan lupa ketika kita membaca itu kita direkam. Kita rekam suara kita. Sekarang banyak sekali smart recorder ya,
smart recorder yang bisa kita unduh di Play Store, dan itu sangat efektif sekali untuk kita berlatih. Membaca keras-keras, kita lihat, kita dengarkan aksen kita setiap hari seperti itu. Kemudian cara lain yang efektif itu apa? Cara lain yang efektif adalah ya selain dengan membaca keras-keras, latihan itu ya, latihan vokal, olah vokal yang tadi dan beberapa olah vokal yang lain itu bisa menghajar aksentuasi kedaerahan tadi. Kemudian apa ya? Ada kok yang saya lupa itu dengan membaca. Kalau misalnya terkait aksen tadi kan, kalau peer itu loh, teman-teman itu mempengaruhi nggak? Misalkan kita udah latihan membaca aksen, terus keluar bergaul sama orang Madura lagi, itu jadi numpuk lagi nggak kita latihan ya loh, kita udah latihan bla bla kan, terus keluar ya ngomongnya itu lagi, keluar logat lagi, jadi kayak kita minum obat terus kita cari penyakit lagi kayak gitu nggak sih Mbak? Atau pengaruh nggak? Atau nggak? Enggak seperti itu. Kalau yang saya lihat ketika kita sudah terbiasa dengan aksen kita bisa di rumah. Karena di rumah kita itu kayak saya Jawa Barat, suami Madura. Otomatis kan kami pakai bahasa Indonesia nih, kalau enggak pakai bahasa Jawa. Dalam keseharian memang seperti itu. Mungkin itu juga yang mengikis aksen-aksen kemaduraan itu. Dan ketika bertemu dengan orang lain yang memiliki dari daerah asal yang sama, apalagi frekuensinya nggak sering-sering juga dan sebentar, itu saya yakin itu nggak ngaruh sama sekali. Ya. Terus apalagi ya yang bisa mengikis aksentuasi. Tapi kalau sekarang loh, kalau Mas Rahman, kalau punya aksen seperti itu, malah punya nilai jual lebih menjadi MC yang non formal ya. Menjadi MC yang non formal itu malah sekarang banyak sekali tuh ya aksen ke daerah-daerahan tetap dipertahankan gitu loh. Jadi malah punya kekhasan sendiri itu. Kekhasan sendiri. Oh ini nih Mas Rahman ini dengan kecak lontong itu sampai sekarang aksennya tetap aksen kedaerahannya dia. Kemudian yang ngapak juga tetap dipertahankan ya. Ya memang kalau memang cocoknya dia di MC yang non formal ya terus saja diperdalam di situ, malah hokinya mungkin di situ gitu loh. Hokinya mungkin di situ. Dan untuk menjadi MC tentang aksentuasi ini, dengan apalagi ya, dengan bisa juga kita hilangkan dengan saya sampai lupa tadi itu saya ingat banget dan mau saya sampaikan. Yang pokoknya aksentuasi ini jangan dianggap mengganggu deh. Jangan dianggap mengganggu aksentuasi ini. Bahkan untuk saat sekarang di era-era seperti ini bisa menjadi nilai tambah, nilai jual untuk kita ketika kita tampil menjadi komika atau dodit apa didit ya itu. Komika itu dodit dia tetap menjadi aksen dengan aksen kedaerahannya. Teman saya Mas Tiawan Tiadatara itu teman di Sanggar. Dia tetap dengan aksen dia Jawa. Bahkan kalau dia bicara melucu, karena dia komedian, dia melucu pakai bahasa Indonesia itu malah nggak lucu gitu loh. Jadi dia memang sudah melekatnya dengan aksen itu. Itu malah menjadi nilai jual dan dari dianya itu sendiri ya. Kalau aksentuasi saya pikir untuk saat ini loh ya. Kalau dulu kan standarnya itu kalau untuk menjadi presenter aja TV itu standarnya presenter TVRI dengan dengan teknik-teknik dia cara membacakan berita yang ada pakem-pakemnya kalau presenter TVRI. Kalau sekarang kan presenter juga sudah sangat macam-macam sekali ya. Oke, yang saya ingin katakan lagi untuk tips menjadi MC yang baik, selain vokal, pilihan kata, tampilan, ekspresif, dinamis ya. Sudah saya katakan belum tadi ya. Dinamis. Jadi dinamis itu tidak monoton ya. Ya, termasuk tadi Bang Pai ini. Kalau harus menyebutkan 20 dari tamu VIP, bagaimana caranya dengan intonasi agar tidak monoton,
Interaksinya harus dinamis ya. Caranya harus latihan memang. Nggak ada cara lain. Makanya kalau saya bilang ngomong itu bukan cuma-cuma, bukan hal yang cuma gitu bicara itu, karena memang harus latihan ya, harus latihan yang sering, yang intens, latihan setiap hari. Saya yakin kalau memang Mas Rohman maunya aksentuasinya itu dihilangkan, itu juga bisa lewat latihan-latihan seperti itu. Oke, saya mau kasih teknik ini lagi, satu teknik yang mungkin nanti bisa dipraktikkan teman-teman. Dan kayaknya juga ini sudah ada yang nunduk-nunduk nih, kayaknya udah ada yang ngantuk-ngantuk. Teknik olah vokal, olah wajah ya, untuk melemaskan otot-otot wajah, rahang, mulut. Sebetulnya banyak, saya cuma mau kasih satu aja. Caranya seperti apa? Caranya dengan crocodile face. Artinya wajah monyong, wajah buaya. Crocodile face ya, seperti ini ya. Diikuti loh semuanya. Videonya nggak dibuka semua ini. Tapi ngikuti kok Mbak, ngikuti walaupun nggak dibuka. Ya? Siap. Oke. Bohong screenshot temennya nanti. Caranya seperti ini. Jadi mulut dibuka lebar, mulut ditutup dulu, mata ditutup, kemudian mulut dan mata dibuka dengan lebar ya. Wah, seperti itu. Ya, bangun tidur ya. Ya. Iya, bangun tidur ya. Kalau bangun tidur begitu nguap lagi, langsung tidur lagi. Coba kita sama-sama. 1, 2, 3. Wah. Muah. Oh, bukan muah. Bukan muah. Tapi vulgar. Wah. Seperti itu. Muah. Coba Bang Mai lagi. Bampai, mana bampai? Mulutnya ditutup, kemudian dibuka lebar, mata juga ditutup, mulut dan mata itu dibuka lebar. Wah. Nah, ya. Itu silakan praktekkan di rumah, dan itu bisa melemaskan. Itu malah bisa kita lakukan sebelum kita tampil di belakang panggung ya. Untuk melemaskan rahang, melemaskan mulut, kemudian ya otot-otot yang ada di wajah. Kalau untuk lidah nih agar tidak beribet gitu. Apalagi ketika kita dituntut untuk bicara cepat, bisa. Lidah juga perlu latihan. Caranya adalah dengan lidah disentuhkan ke gigi atas, seperti itu ya, ditekan ke gigi atas. Mulutnya dibuka tapi mulutnya dibuka. 10 kali. Kemudian tekan ke bawah. Ya, berulang-ulang seperti itu. Itu juga 10 kali cukup ya. Kalau mau lebih itu juga boleh. Nah, seperti ini. Kemudian lidah yang bawah. Oke, terus kita kombinasikan dengan teknik-teknik olah vokal yang lain. Itu efektif untuk sedikit mengurangi kecemasan ketika akan tampil, dan juga efektif juga untuk membuat suara kita menjadi suara yang angelic voice ya, yang enak didengarkan. Sebetulnya sampai sekarang itu belum ada definisi standar, tentang bagaimana sih suara yang baik, suara yang bagus. Semua suara itu bagus, hanya memang timbrenya atau warna suara itu berbeda. Ada yang tipis, ada yang tebal gitu. Kalau cowok itu kan ada yang bass gitu. Ada yang apa lagi itu, jenis-jenis suara. Kalau suara perempuan kan ada sopran, mezzo sopran, dan alto. Nah kalau cowok ada 3 itu jenis suaranya itu. Belum ada definisi. Kamu nanya nggak? Boleh? Mana nih? Saya. Oh ya, Mbak Erna. Saya. Iya. Kalau seandainya MC cowok sama cewek kan. Nah, ini itu dia tadi. Tadi mau ditanyakan itu. Nah, kan? Terus gini, kan suaranya kan nggak sama ya, cowok sama cewek. Mau pakai suara dalam atau pakai suara luar, apalagi kalau MC formal gitu kan. Gimana cara menyeimbangkan suara laki-laki dan perempuan? Kadang-kadang jadi cempreng gitu kalau makin di agak susah gitu. Iya. Gimana cara menyeimbangkan suara 2 MC?
Satu lagi saya mau menambahkan, kalau MC-nya cewek sama cowok, 2 MC kan di acara satu, cewek sama cowok. Nah, di atas panggung itu sama-sama blank. Jadi sama-sama diam waktu bawain acara. Nah, itu gimana cara menyiasatinya? Yang ketawa pernah. Yang ketawa pernah. Kalau sama-sama blank, berarti sama-sama nggak latihan ini ya, kompakan nggak latihannya. Justru itu yang harus dihindari, itu adalah persiapan-persiapan yang kita lakukan dengan mengulas materi, dengan mengulas acara dan sebagainya, justru untuk menghindari blank itu ya. Siapa tadi? Mas Rohman ya? Pernah seperti itu, Mas? Enggak, itu Mas Rifai sama Mbak Erna, Mbak. Pernah MC bareng di atas panggung sama-sama diem. Untuk acara formal ya? Iya, acara formal. Jadi dadakan soalnya Mbak, dadakan. Jadi di Malaysia itu ada 2 MC, Mas Rifai sama Mbak Erna Hidayah ini. Dari Fatayat, Mbak Erna, dari Ansor Malaysia itu Mas Rifai yang langganan jadi MC. Nah, beliau berdua ini sering tampil bareng gitu. Jadi minta dikasih tips untuk beliau berdua ini ketika jadi MC bareng dan tampil bareng gitu, untuk biar nggak belepotan, terus biar nggak yang jatahnya Mbak Erna dipakai Rifai nanti kan jadi blank gitu, Mbak. Jadi yoyokan. Kalau untuk MC duet seperti itu, untuk MC duet itu memang harus ada pembagian di awal ya. Pembagian di awal. Nanti kamu yang bacain sponsorship ya. Oke. Terus nanti kamu yang membacakan sambutan ya, mempersilakan sambutan yang pertama. Kamu udah, membacakan. Udah. Terus? Tapi tiba-tiba blank karena penontonnya banyak. Padahal latihannya udah sampai dari pagi sampai sebelum acara itu udah ini terus, latihan terus. Cuman nggak tahu karena waktu itu kita bawa teks ya, sama-sama kita bawa teks, terlalu banyak acara dan terlalu banyak yang disebutkan tamu-tamu VIP-nya itu. So kita berdua sama-sama bawa teks yang mana teksnya itu belum fix actually. So kita revisi lagi, kita tambah lagi, dan peletakan susunan itu enggak itu. Jadi apa ya, punya dia ada di bawah, punya saya ada di baliknya. Jadi ketika udah waktunya ngomong, kita bingung mana yang harus disebutkan gitu. Di situlah terjadi blank. Oke, berarti harus diperbanyak lagi di jam terbang ya. Memperbanyak jam terbang artinya dengan semakin banyak jam terbang kita menjadi MC, maka kita akan selalu siap menjadi MC dadakan. Katanya Mbak Erna dadakan gitu. Terus lagi aja Mbak, nggak apa-apa. Tapi yang bagus dari Mbak Erna adalah Mbak Erna bisa mengevaluasi kenapa kemarin bisa sampai tumpang tindih gitu ya. Kamu harus bacain ini, kamu harus bacain ini gitu. Ternyata hasil dari evaluasi udah ketemu ya Mbak ya. Masalahnya adalah tampaknya kurang dikoordinasi. Kalau sehari masih kurang untuk koordinasi, berarti ditambahin lagi Mbak besoknya, jangan sehari, 2 hari sebelumnya lagi, jadi lebih mantap gitu. Itu Mbak. Jadi kita latihan itu malam ini, besok acara pagi. So gitu deh, waktunya dikit. Itu dia. Waktunya untuk satu lagi Mbak, kalau jadi MC sebaiknya pakai naskah banyak atau nggak usah pakai teks ya, atau pakai yang kayak kertas kecil gitu aja kayak di talk show gitu. Kalau menurut saya itu senyamannya aja ya. Kalau dengan membawa teks kecil, tapi kita khawatir dengan resiko ngeblank di tengah, kita nggak apa-apa membawa teks besar tapi dikecilin, artinya teks kecil tapi banyak gitu loh. Jangan sampai kita membawa properti tapi properti itu mengganggu kita. Teksnya kegedean karena banyak yang akan kita sampaikan, kita buat dalam teks yang besar, dan properti seperti ini akhirnya mengganggu penampilan kita di depan. Entah ngalangin tangan kita ketika pegang mic ya, miking jadinya ngalangin begini atau begini bahkan ya, malah membuat kita tidak konsentrasi. Kalau banyak yang kita sampaikan nggak masalah. Membawa teks itu nggak apa-apa, itu malah kalau menurut saya untuk beberapa orang itu bisa menghilangkan rasa grogi gitu loh dengan membawa teks seperti ini, dan malah mempermanis juga sih kalau menurut saya. Tapi ya itu, teksnya harus estetik ya,
teksnya harus estetik juga, jangan sampai oret-oretan terus di bawahnya juga oret-oretan sampai kelihatan kamera ya, atau ke-shoot sampai penonton lihat gitu. Teksnya harus yang estetik. Itu butuh persiapan yang matang. Kalau kita naik ke panggung tanpa persiapan, katanya kita akan turun dari panggung tanpa penghormatan. Itu yang saya takutkan. Makanya persiapan memang harus betul-betul matang. Kalau sehari tidak cukup, apalagi belajar dari pengalaman, itu pentingnya pengalaman memang benar-benar guru yang berharga. Sehari kita tidak cukup ya untuk untuk mempersiapkan materi, susunan acara dan sebagainya, ya kita tambahkan 2 hari ya. Kemudian, yang tadi saya katakan, teksnya jangan terlalu besar, boleh banyak, tapi kan kita bisa ambil. Kita ambil, satunya lagi kita bisa taruh di podium atau di mana kita ambil untuk yang selanjutnya. Butuh konsentrasi, jangan lupa fokus. Menjadi MC itu tidak mudah, Mbak. Ya. Kalau teksnya kecil itu matanya rabun, Mbak. Nah, itu dia tuh. Makanya senyamannya tadi kata Mbak Ai. Senyamannya boleh, teks gede juga boleh ya. Kalau sekarang sih kalau ada floor director ya, kalau misalnya untuk MC di acara-acara besar televisi, itu kan ada floor directornya yang akan selalu mengingatkan, acaranya ini gitu. Mereka akan bawa papan atau mereka akan mengingatkan di lapangan acaranya ini, acara ini. Jadi seolah-olah si MC di atas itu menguasai, padahal ada floor directornya di situ yang mengingat. Oh iya, jadi mumpung saya ingat, jadi sebelum kita MC jangan lupa sound system itu kita cek juga ya. Karena pernah saya MC malah nggak ada sound system sama sekali gitu, padahal itu outdoor, jadi saya harus teriak-teriak. Sound system dicek, mic dicek, bagus atau enggak. Kemudian cara ngeceknya itu jangan disentuh-sentuh gitu, jangan dipukul-pukul, apalagi ditiup-tiup gitu ya. Mana ya speaker? Jangan ditiup-tiup gitu, seperti itu. Cek aja, cek seperti biasa, cek kualitas suara kita. Cek mic, cek mic, cek gitu ya. Gak usah di tuk-tuk-tuk gitu kan. Kalau bapak-bapak itu kadang saya dengar dari masjid tuk-tuk-tuk, wah ini pasti lagi ngetes gitu, ngetes speaker gitu ya. Itu kalau nggak ditiup, nggak usah. Kita cek cocok nggak dengan suara kita, dengan ruangan seperti itu, dengan jumlah peserta seperti itu gitu ya. Apakah suara kita akan terdengar sampai ke belakang? Apakah pesan, ide kita, gagasan kita sampai ke peserta yang paling belakang? Nah, kita harus mencocokkan suara kita dengan speaker yang ada yang disiapkan oleh panitia di situ ya. Cek mic, cek mic, dan itu butuh berkali-kali kadang ya. Nah, itulah jadi MC, makanya riset sederhana kecil-kecilan itu sangat penting sekali ya. Atau ada yang mau menambahkan ini tadi dari pengalamannya Mbak Erna nih, pengalamannya udah banyak sekali nih. Terus lagi ditambah jam terbangnya terus lagi. Setiap habis tampil, evaluasi. Apalagi kalau ada partnernya ya. Sebenarnya kalau ada partnernya lebih enak loh. Jadi kita bisa saling meminimalisir ini grogi, nervous. Oke. Mbak, sebelum diakhiri, mungkin program malam hari ini bisa dilanjutkan oleh Fatayat NU Malaysia mungkin sebulan 2 kali atau 3 kali gitu. Permintaan ke Fatayat, dan semoga Mbak Ai-nya berkenan gitu. Ke Fatayat. Oke. Mbak Ai. Kalau nggak sibuk, Mbak Ai itu sibuk loh. Iya, saya lihat dari antusiasnya ini luar biasa sekali nih, luar biasa. Seru loh Mbak, nggak boring. Ini seru banget Mbak, ini sampai lupa iya. ini sama waktu. Dalam waktu dekat saya malah mau mengadakan ini. Cuma semuanya terhalang pandemi ya, jadi agak takut-takut. Saya ingin mengadakan public speaking, tapi khusus untuk anak-anak. Karena dari usia anak-anak itu menanamkan ketertarikan public speaking dari kecil itu bagus gitu. Saya ingin mengadakan pelatihan itu untuk anak-anak usia SMP. Kalau usia SMA itu udah alay. Jadi udah susah diatur kayaknya. Usia SMP itu udah masih lumayan. Saya ingin mengadakan itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat sih. Dari kemarin tuh saya nunggu vaksin kapan turun gitu. Katanya November di Indonesia ya. Semua lagi pada nunggu vaksin. Ini katanya November tapi nggak turun-turun. Terkait tadi kan ada yang nanya itu tadi kayaknya Mbak Sanggar plat AB-nya Mbak. Itu kira-kira ada pelatihan online nggak katanya? Oh, bagi belum, yang jauh belum. tertarik. Belum. Sekarang ini lagi masa pandemi kan, jadi
semuanya lagi menata diri dulu deh kayaknya. Oke. Kalau di sini kan sama anak-anak sekolah juga, di sana sama ya? Di Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong sama aja ya dengan sekolah Sama, anak-anak juga? diperpanjang lagi sekarang. Diperpanjang ya, ya itu. Iya. Mudah-mudahan ini ya, pandemi ini segera selesai agar kita bisa kembali beraktivitas sebagai manusia normal pada umumnya gitu. Jadi kalau Mbak Ain seperti bisa nggak ngisi acara lagi kapan-kapan? Mungkin keluar dari Gimana? Boleh nggak ngisi acara lagi untuk Fatayat? Boleh. Nanti kita tinggal ini ya, janjian. Aja kita semua. Paling kita janjian di waktu aja ya. Iya betul, nggak apa-apa. Oke, senang saya juga lihat. Tapi kalau ada ini lagi, pertemuan lagi, saya maunya buka video semua. Siap. Jadi bisa bisa siap. Oke. Iya Mbak, karena kan kendalanya kan di luar negeri, nggak mungkin kan kita ketemu. Jadi ya memang satu-satu cara ya lewat daring kayak gini. Jadi kalau bisa Mbak minta waktu Mbak Ai, nanti mungkin dibantu jadwalnya dengan teman-teman Fatayat dan bisa jadikan program public speakingnya Fatayat NU Malaysia. Terima kasih Mbak ya. Oke. Tapi syaratnya itu Rahman bawa kelompok, bawa answer semua dibawa masuk. Jadi biar sama-sama dapat ilmu gitu. Iya, nanti kita bisa diskusikan. Ya, nanti itu bisa diskusikan sama. Halo. Sekalian Mbak, buka kursus dapur Mbak. Kursus apa? Ibu panitia, kakak-kakak usah. Oh, dapur, kirain dapur. Oh, dapur. Sama dengarnya dapur loh. Oh, dapur. Oke. Iya itu daber ya. Daber itu. Daber atau narator ya. Baiklah. Jadi ini gimana nih? Karena waktu juga ya, saya jadi nggak enak sini sama Mbak Ainya. Nggak apa-apa. Saya senang malah semangatnya. 2 jam. Ya, jadi ini bisa kelihatan banget ya Mbak ya, partisipan nih, sahabat-sahabat Fatayat semua yang ikut sekarang itu antusiasnya wow. Ya, banget sampai alhamdulillah. Cuma takutnya ini Mbak Ainya ada aktivitas lain ya, ada anak-anak juga Alhamdulillah, gitu mau istirahat. Ya paling anak-anak aja ya, anak-anak aja. Jadi kita juga paham ya, takut anak-anaknya udah nunggu, suami nunggu juga Mbak. Mana ini mama gitu. Mungkin kalau suami lagi di luar kota. Oh, lagi di luar kota. Jadi agak bisa panjang dong loh. Justru ini anak-anak malah ini minta perhatian lebih kayaknya. Itu harus peran jadi ayah dan ibu kan. Jadi double ya Mbak ya. Tapi saya senang sekali bisa ketemu teman-teman di sini dengan semangatnya yang luar biasa. Ke sayanya juga jadi ketularan semangat, ya kan? Alhamdulillah. Dipertemukan di sini di kesempatan ini gitu. Saya terima kasih sekali untuk atensinya semuanya, partisipasinya juga. Saya sangat berterima kasih sekali. Oke, jadi mengingat waktu ya, tapi memang kalau ditanya ada lagi yang mau nanya itu pasti nggak bakalan selesai sampai pagi Mbak. Lihat antusiasnya ini ya. Ini kasihan Mbak Inyong biar bisa ketemu istirahat. Semoga ada kesempatan lain untuk acara public speaking yang tahap kedua ya, tahap lanjutan. Mungkin kalau misalkan ada rezeki untuk ketemu lagi, teman-teman udah beda mungkin ya Mbak ya, ngomongnya udah agak luas karena ada teknik-teknik yang tadi diajarin Mbak Ai, teknik-teknik. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang lupa ya, salah satunya ingat teknik ya, tempat jajan ya, 7-Eleven, tempat jajannya Bang Pai. 7-Eleven ada harus ingat tentang intonasi, speed dan lain-lain, mungkin nanti dipelajari sampai pada waktu nanti kalau kita ada rezeki untuk ketemu Mbak Ai lagi pada tahap kedua gitu. Jadi ini dari saya
mewakili teman-teman Fatayat ya Mbak, ini makasih banyak atas waktunya dan ilmunya. Sama-sama. Semoga menjadi Sama-sama. berkah, mendapat balasan yang lebih lebih. Semoga Amin. lebih sukses di Amin. semua Sukses yang sedang untuk dilakukan, yang sedang dilakukan sekarang. Semoga lebih sukses. Semoga doa kita sama-sama keadaan cepat kembali normal untuk semuanya. Amin. Oke. Amin. Oke. Amin. Jadi tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh partisipan yang masih antusias, yang masih semangat sampai akhir acara. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan untuk keperluannya masing-masing. Seperti tadi Mbak Ai bilang, saya bukan cuma untuk bicara di depan, tapi olah public speaker itu kan bisa juga ya, misalkan untuk berdagang tadi ya Mbak ya, untuk Bisa, menawarkan produk dan lain-lain. Jadi betul. semoga pelatihan yang singkat pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi keperluannya masing-masing gitu. Amin. Jadi, Amin. mengingat waktu, jadi kita terpaksa mengakhiri acara pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah dan pembacaan surat masjid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa ya, kalau kita itu kalau nggak foto bersama itu Kang Afdol ya Mbak ya. Itu dedak jejak digital. Ayo Mbak host Kak Faiza, buka video dong Om Rahman. Suaranya aja dari tadi. Iya, bukalah Kak Faiza. Ayo, siapa yang mau screen Mbak host Kak Faiza? Nggak tahu lah macam mana nak buka video mereka ni. Gak apa-apa, yang ada aja. Oke, senyum. Nanti. Oh, belum. Yang foto Ingat belum. sudah. Oke, senyum ya semua. 1, 2, 3. Bang Pai senyum Pai. Oke. Oke, screen kedua. Ada 2 screen kan Kak? Dah. Oh, udah selesai.